Maka ahlu sunnah wal jamaah jika didatangi cahaya dan mengatakan, cukup wahai hambaku, engkau telah mencapai tingkat yakin, cukup ibadahmu, yakinilah itu iblis ataupun syaitan. Karena manhaj kita tidak mampu melihat Allah. Lalu itu siapa yang berpendar yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob kamu yang tinggi? Maka tinggal dilempar oleh sandal. Kebetulan kita sholat dengan sandal kan? Nah, pas kita sholat ada sandal dilempar. Kalau yang nggak sholat pakai sandal keluar rumah dulu, baru melempar, udah hilang cahayanya. Maka sholat dengan sandal bagus. Di saat sholat tarawih, di saat sholat tahajud, sholat witir di rumah, sholat dengan sandal. Ada cahaya, lempar. Alhasil itu jangan tertipu, itu adalah syaitan dan iblis. Karena di dunia ini kita tidak akan pernah melihat Allah. Maka sifat yatajallallahu kapan di akhirah. Di dunia kita tidak akan mampu. Maka di surga Allah akan yatajalla, dan juga di arasatil qiyamah Allah akan yatajalla. Dan kapan Allah yatajalla? Kepada gunung di zaman Musa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Maka Musa jatuh pingsan karena kekuatan Allah menampakkan kepada gunung hancur. Selesai dari sifat tajalla. Dan disebutkan di dalam hadis, mana lafadznya? Fayatajalla lahum yadhaku. Maka Allah menampakkan dirinya kepada mereka kaum muslimin dan munafikin dohirnya yadhaku, dalam keadaan tertawa. Ini pun wajah pendalilan yang kita bahas sekarang. Maka hadis ini juga menetapkan sifat tertawa untuk Allah. Wah, orang-orang Wahabi ini banyak sifat Allah berarti ya. Enak aja tertawa, sebutkan kemarin tadi tajalla, terus kemarin apa? Sifat paha, betis. Maka semua, emang kenapa? Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran wajah, tangan, dan di sini di Al-Quran juga yatajalla lil jabal. Kemudian kita menafikan. Dan begitu pun di sini di hadis Allah yadhaku, Allah tertawa. Maka kita menafikan dari khabar yang sahih. Justru kita yang nanya kepada kalian, waneh kalian ini, saking anehnya, waneh. Karena mereka mengatakan kepada kita, aneh Wahabi ini. Kita katakan kalian waneh. Ini sigoh mubalaghah dari orang Jawa. Kalau orang Arab fa'al, dajjal, atau fa'il, karim. Orang yang karam, karim. Kalau orang Jawa, fu'ail. Uaneh, uakeh. Saking banyaknya akeh, uakeh. Nah, begitu pun di sini. Mereka bilang kepada kita, aneh kalian ini Wahabi. Dikit-dikit ini sifat Allah. Dikit-dikit Allah tertawa. Dikit-dikit Allah menampakkan yatajalla. Dikit-dikit Allah mempunyai betis. Allah mempunyai paha. Allah mempunyai tangan. Ya sudah, Allah mempunyai mata, mempunyai telinga. Iya, memang di Quran seperti itu. Wa huwas sami'ul basir. Maka kita katakan kepada mereka, wa antum uaneh jiddan. Nah, tambah jiddan pakai bahasa Arab. Maka sangat aneh sekali. Allah menyifatkan untuk dirinya di Al-Quran mempunyai tangan, kalian menafikan. Dan dikatakan nikmat. Allah mempunyai wajah, kalian nafikan. Dan Allah mempunyai sifat-sifat tadi. Dia yatajalla di hari akhirah, menampakkan dirinya. Allah menampakkan dirinya, kamu tafsirkan apa? Tidak mau menerima. Dan di sini yadhaku, Allah menampakkan dirinya kepada kaum muslimin dan tertawa. Mau dinafikan. Kalian yang waneh. Kalau kita menafikan, itulah Allah sifatkan atas dirinya. Nah, kalian di sini malah mencari takwilat. Dinafikan, namun nafi yang sopan ditakwilkan. Oh, maksud tangan kekuasaan. Oh, maksudnya wajah itu bla bla bla. Oh, maksudnya turun itu demikian dan demikian. Dan begitu pun di sini. Apa maksudnya dengan tertawa?
Ditakwilkan apa? Tertawa. Maknanya apa? Ya sudah, tertawa ya tertawa. Jangan dicari-cari. Kembali kepada lughah Arabiyah. Dhahika yadhaku. Tertawa. Udah. Terjemahnya tertawa, ya sudah. In English, laugh. Udah, itu maknanya. Jangan ditakwilkan kepada makna yang lain. Maka kita pun katakan kepada mereka, waneh jiddan. Kemudian sifat ad-dhahak ini kita sifatkan dari hadis ini, yadhaku, bahwa Allah itu tertawa. Maka di dalam hadis yang lain juga banyak dari sifat tertawa, seperti hadis yang muttafaqun alaih, hadis dari Abi Hurairah, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hada fi sabilillah fayuqtalu summa yatubullah alal qatil fayustashhadu. Maka di sini pun di dalam hadis yang agung ini muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, Allah tertawa kepada dua orang yang keduanya saling berbunuhan di dunia dan keduanya masuk surga. Yang satu seorang muslim berperang di medan perang melawan orang kafir, terbunuh muslim ini oleh orang kafir, mati syahid, masuk kepada surga. Nah, tinggal orang kafir yang membunuh muslim tadi. Setelah berjalan beberapa waktu, muslim menjadi muslim, masuk kepada Islam dan bergabung dengan kaum muslimin, berjihad dengan orang-orang kufar yang lain. Maka orang ini pun ustushida, masuk Islam. Maka Allah tertawa dari dua orang ini. Sifat tertawa mau dinafikan? Dan begitu pun sifat tertawa di dalam hadis yang kita bahas ini, dan juga di hadis yang panjang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan hadis Abi Hurairah, yang mana kisah seorang yang akhir khurujan minan nar. Ingat, hadis seseorang yang paling akhir keluar dari neraka, maka dia didekatkan kepada surga dan meminta surga, dimasukkan kepada surga dan diberikan surga dengan 10 kali lipat yang ada. Fadhahika Rabbuna, dan Allah tertawa. Maka inilah sifat tertawa dari pendalilan-pendalilan hadis yang banyak. Maka mau dikemanakan kalau kita tidak menetapkan sifat tertawa? Dan disebutkan oleh penulis mauquf lahu hukmu rafa. Apa makna mauquf? Mauquf adalah disebutkan oleh para muhaditsin matarwi anis sahabah radhiyallahu anhum min aqwalihim wa af'alihim. Maka makna mauquf adalah apa-apa yang ujungnya dari perbuatan ataupun ucapan seorang sahabat. Maka ini dinamakan mauquf. Lalu berkata penulis, mauquf lahu hukmu rafa. Hadis ini mauquf tetapi mempunyai hukum marfu, seakan-akan ucapan Nabi. Nah, kok bisa? Padahal dia ucapan Jabir. Ya dilihat isinya. Maka kita katakan hukmuhu marfu dari dua sisi, dari dua perkara. Perkara yang pertama, dia mengabarkan perkara yang la yumkin untuk Jabir mendatangkan dari isi pikiran hatinya ataupun kepalanya. Maknanya ide dari dia, pendapat dia. Tidak mungkin. Karena dia di sini menceritakan bagaimana Allah menampakkan diri dan bagaimana keadaan di mahsyar, bagaimana sifat as-sirat yang akan diseberangi di hadis yang panjang ini. Maka ini perkara bukan datang dari pemikiran Jabir. Harus dia menerima dari Nabi. Meskipun dia tidak mengatakan hadatsani Rasulullah atau qala Rasulullah. Maka ini dinamakan dengan marfu hukman. Lalu kalau ditanya juga, kok bisa Jabir tidak meriwayatkan? Lihat khitabnya juga. Dari seperti fatwa. Maka di sini Jabir ditanya tentang al-wurud. Maka Jabir langsung menceritakan apa yang dia dengar dari Nabi tentang as-sirat tanpa dia menyebutkan hadatsana Rasulullah au qala Rasulullah au sami'tu Rasulullah. Maka di sini dinamakan mauquf, ucapan Jabir, namun dari siapa asalnya? Dari Nabi. Maka kenapa tidak disebutkan dari Nabi? Karena bisa jadi dia cepat-cepat menjawab dan
Di sini ditulis oleh yang mendengar dari Jabir langsung tanpa mengangkat kepada Nabi karena soal jawab. Seperti banyak di zaman kita pun ditanya, "Ma hukmu demikian dan demikian?" Hukmuhu haram. Tidak menyebutkan qala Rasulullah. Kalau kita alhamdulillah kebiasaan qala Rasulullah, juga akhrajahu Abu Daud, akhrajahu kama fi sahihain wa sanaduhu sahih, atau dhaif fi sanadihi fulan, di sanadnya ada fulan. Alhamdulillah kebiasaan seperti itu. Maka sebagian ulama ditanya langsung haram. Disebutkan dalilnya tanpa menyebutkan kepada Nabi, langsung lafaz hadis. Nah, penulis di sini akan menyebutkan qala syekh, berkata demikian-demikian padahal dia lafaz hadis. Begitupun di sini. Di saat Jabir ditanya tentang al-wurud, melewati as-sirat, dijawab langsung tanpa sami'tu Nabi. Sami'tu Rasulullah, tidak. Maka di sini mauquf lahu hukmu rafa karena isinya berbicara tentang perkara yang gaib, yang dia dengar dari Nabi. Maka ini perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua, di sana ada riwayat dari Jabir yang marfu, dan ini insya Allah akan kita masuki di pelajaran yang akan datang. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.